Your presence is heaven to me. Oh God, your presence is heaven. Shalom saudara sekalian, mari kita berdoa dulu. Bapa Surgawi, kami sehari ini datang di hadirat-Mu untuk mendengar firman-Mu. Biarlah kami mempunyai hati dan pikiran yang dapat menerima firman-Mu, sehingga kami boleh menjalankan hidup kami sebagai umat-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami akan mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian. Nah, mari kita mulai pembahasan ayat hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Memulai dan Mengakhiri dengan Baik. Tapi di bawahnya harus tambahin satu kalimat lagi, seperti atlet. Ketika kita baca perikop ayat hari ini 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27, kita harus mempunyai sebuah gambaran pertandingan olimpiad atau pertandingan istimewa. Nanti saya akan menjelaskan apa itu istimewa. Jadi tunggu sabar. Mari kita baca Alkitab dulu. Firman Tuhan demikian, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu lupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Supaya memahami firman Tuhan hari ini, mari kita coba pola pikirnya Rasul Paulus. Rasul Paulus menyukai gambar atlet dan sering menggunakan dalam surat-surat dirinya. Jadi sekarang 1 Korintus pasal 9 itu surat ditulis oleh Paulus dan dia sekarang kirim surat ini kepada jemaat Korintus. Jadi pada saat itu jemaat Korintus mereka sudah terbiasa dengan ide pertandingan Olimpiade Yunani serta pertandingan istimewa lokal mereka sendiri. Saudara sekalian pasti tahulah apa itu pertandingan olimpiad yang terjadi setiap 4 tahun. Olimpik sangat terkenal kan? Jadi pada saat gereja Korintus mereka melayani gereja berkumpul untuk ibadah bersama, bagi mereka ide tentang pertandingan olimpiad yang terjadinya 4 tahun sekali. Dan satu pertandingan lagi itu namanya istimewa. Istimewa itu terjadinya 2 tahun sekali ya. Jadi bagi mereka begitu gambar tentang seorang atlet yang ikuti pertandingan olimpik atau istimewa, itu mereka sangat rasanya terbiasa. Sebabnya Paulus dengan sengaja menggunakan metafora yang sangat dekat dengan pengalaman mereka. Jadi ketiga, Paulus memperkenalkan gambarnya seorang atlet. Disitulah Paulus mau mengajar sesuatu kepada jemaat gereja Korintus.
Seorang atlet, kita ketika lihat atletnya, selalu banyak orang hanya fokusnya pada akhirnya akibat atau hasil itu bagaimana. Kita selalu fokusnya di situ kan. Tapi sekarang Paulus mau lebih menekankannya bukan tentang hasil, tapi dia maunya menekankannya pentingnya proses, dan di situ seharusnya ada disiplin. Jadi kita harus membahas sedikit tentang disiplin dulu ya. Apa itu disiplin? Biasanya banyak orang kalau bicarakan disiplin itu hal negatif. Jadi mempersulitkan hidup kami, meskipun tujuannya di depan sampai jangkauannya begitu susah payah. Jadi disiplin artinya sangat negatif, sejujurnya begitu. Tapi coba lihat definisi di sini ya. Disiplin berarti menyerahkan yang baik dan yang lebih baik untuk yang terbaik. Kalau kita mempunyai yang baik dengan ini, dan kalau kita punya yang lebih baik dengan tangan ini, supaya menerima, mendapat yang terbaik di depannya kita itu, kita harusnya menyerahkan yang baik, dan yang lebih baiknya diserahkan ya. Itulah namanya ya disiplinnya. Jadi tujuannya sangat bukan negatif, pasti positif. Jadi atlet harus memperhatikan makanan, karena mereka ketat diet kan. Kalau menjaga berat badan itu gagal, mereka tidak mungkin dapat hasil bagus ya. Jamnya bagaimana? Jam untuk training, melatih ya, dan jam harusnya cukup. Mereka lebih dari 7 jam, 8 jam harusnya istirahat cukup. Jadi menjaga jam pun penting sekali ya. Jadi ketika dia ditanya, kalau seseorang di sampingnya dan mereka menawar makanannya penutup dessert yang enak sekali seperti es krim, seharusnya bisa omong tidak, meskipun terima kasih. Nah, cara begitu kita harusnya bisa menolak. Itulah namanya disiplin ya. Jadi sejujurnya tidak ada yang salah dengan makanan atau kesenangan atau kebaikan lama tamah dengan orang lain, enggak masalah sama sekali ya. Tetapi jika makanan atau kesenangan itu mengganggu tujuan kita yang tertinggi, maka hal-hal itu dianggap sebagai penghalangan dan tidak mungkin menjadi bantuannya. Nah, sekarang jadi pada waktu itu disiplin, kita harus memikirkan soal hak juga. Coba bayangkan kembali gambarnya pertandingan olimpiade atau pertandingan istimewa. Hanya warga negara Yunani saja diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertandingannya. Jadi, dan mereka harus supaya tetap mengikuti harusnya mematuhi aturan dalam pelatihan dan dalam penampilan dua-duanya. Jadi setiap kontestan itu ditemukan kalau melanggar aturan pelatihan, secara otomatis segera dia akan disqualified. Jadi di sini Paulus sendiri juga harus mendisiplin diri. Pasal 27 begitu jelas sekali. Aku harus mendisiplin diriku supaya tidak ditolak. Ditolak artinya diskualifikasi. Jadi untuk melepaskan hak, meskipun sebagai yang guru yang menyampaikan firman Tuhan, saya tidak usah latih, hanya omongan saja, itu pun dia mempunyai sikap gitu. Tapi dia dengan sengaja mendisiplin diri, tetap dia bisa bersuka pada waktu memenangkan jiwa-jiwa yang terhilangnya. Jika kita ingin melayani Tuhan dan memenang upah dan persetujuan dari Tuhan kita harus membayar harganya.
Di sini harganya itu pasti ada yang kita dengan usaha atau sesuatu bayar. Ada harganya. Jadi coba ketika kita baca ayat ini, kita terus bisa memakai gambarannya pertandingan Olimpiade. Pada pertandingan Olimpiade Yunani, ada seorang bentara atau pemberita yang mengumumkan aturan kontes. Jadi aturannya gini-gini, harus menepati, dan siapa akan mengikuti kontestan ini, perlombaan itu, dan kota-kota yang mana menang. Dan lagi pula mereka mengumumkan nama-nama kontestan yang diskualifikasi, ditolak pun akan diumumkan oleh bentara. Di sini Paulus dalam ayat dia melihat dirinya, memperkenalkan dirinya sebagai bentara dan pelari dua-duanya. Bukan hanya pemberita saja sebagai pelari, dia memperkenalkan dirinya. Dia memang khawatir supaya dia tidak terlalu sibuk berusaha membantu orang lain. Ke sana sih tulus pakai waktunya, tenaganya untuk menolong orang lain ya. Tapi sehingga dia mungkin mengabaikan dirinya sendiri, terlalu sibuk sama menolong yang lain, jadi tidak bisa mendisiplinkan dirinya. Kalau gitu dia pun bisa mengalami diskualifikasi ya. Didiskualifikasi, ditolak ya. Jadi Paulus tidak ingin menghilangkan upah dirinya dengan kata ditolak atau didiskualifikasi ya. Jadi jangan salah paham ketika banyak orang baca bagian pasal 27 di sini, begitu banyak orang salah paham. Nah, seperti kosakata didiskualifikasi, ditolak, kesempatan itu kalau tidak berusaha keras selama-lamanya, tidak, kesempatan itu bisa hilang, bilangnya begitu ya. Tapi itu salah pahaman. Kesempatan yang dikasih oleh Tuhan itu, yang kasihnya Tuhan yang tidak berubah, sebabnya keselamatan itu tidak mungkin hilang ya. Coba ya, dengan gambarannya pertandingan Olimpiade pun saya bisa menjelaskan. Tolong ikut, coba ikut logika ini ya. Dalam perikop ini pun atlet Yunani yang ditolak diskualifikasi tidak hilangkan kewarganegaraannya. Citizenship-nya dia tidak akan hilangnya. Hanya kesempatan untuk mengikuti perlombaan itu. Jadi tidak bisa dapat hadiah. Jadi tidak akan hilang keselamatannya. Jadi jangan menafsirkan konteks ini bahwa bilang keselamatan itu bisa hilang. Tidak mungkin. Karena dari Tuhan tidak akan hilang sama sekali ya. Sekarang Paulus membandingkan dua pihak sekaliannya. Coba ya, dalam pertandingan kalau ada seorang pelari, hanya satu orang pelari yang memenangkan mahkota karang bunga zaitun dalam pertandingannya. Dibandingkan mereka, kita harus ingat ya, jangan salah paham. Setiap orang percaya, bukan hanya satu-satunya orang percaya, setiap orang percaya dapat memenang mahkota yang tidak dapat dirusakkan, yang abadi ya, ketika dia berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus ya. Jadi mahkota ini diberikan kepada yang mendisiplin diri demi melayani Kristus untuk gereja, untuk memenang jiwa-jiwa yang terhilang. Jadi tujuannya bukan kami ini dapat reputasi yang luar biasa sampai banyak orang, semua orang sekitar kita memuji diri kita. Itu bukan tujuannya kita memulai dan mengakhiri dengan baik ya.
Tujuannya itu semuanya untuk melayani Kristus, memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang. Seperti two great commandment. Perintah kedua yang paling penting diajarin oleh Tuhannya sendiri. Jadi mereka menjaga tubuh mereka di bawah pengendalian diri dan mengarahkan pandangan mereka pada tujuannya. Nah, di sini kita memang setiap orang itu artinya setiap orang percayanya, semua orang percaya masing-masing pasti akan dapatnya mahkota. Tapi supaya itu dua persyaratannya butuh. Yang pertamanya kita harus mendisiplin diri, dengan kata lain pengendalian diri. Keduanya mengarahkan pandangan kita ini kepada tujuan akhirnya, yaitu masuk ke surga, tinggal bersama Tuhan kita selama-lamanya. Oke? Jadi sekarang ketika kita bicarakan pengendalian diri itu selalu memikirnya semacam self-discipline atau self-control dan harusnya fokus pada tujuan. Jadi banyak orang ketika salah memahami, ketika salah pahaman terjadi, mereka memikirnya pengendalian diri bisa berarti asketisme, keagamaan, religious asceticism. Jadi hanya kosakatanya sulit ya. Jadi ini asketisme itu artinya dengan sengaja menolak semua hal-hal duniawi. Kelihatannya bagus sih ya, tapi caranya secara ekstrim. Jadi buang semua, tinggalkan semua dan memikir masa depan sama sekali. Itulah asketisme. Jadi kita ini harusnya menjauhi karena ini tidak sehat sama sekali, enggak ada arti juga secara rohani. Jadi ketika bicarakan pengendalian diri berfokus pada tujuan itu, coba ya secara praktis kita bisa omongnya ada sesuatu yang bisa dikatakan untuk disiplin makanan. Itu juga boleh pengendalian diri yang sehat, berolahraga, dan istirahat, dan kehidupan seimbang yang diarahkan oleh Roh Kudus. Memang kita termasuk saudara sekalian dengan bangga sekali mau mengucapkan selamat kepada diri kita. Ketika kita berani dan dengan bangga omong, aku ini bisa tolak ya ajakan rokok bersama. Aku ini tidak minuman keras. Jadi itu bangga sekali. Memang itu juga termasuk pengendalian diri ya. Tapi coba tanya. Tapi bagaimana dengan makanan berlebihan? Sampai kita punya mau pecah. Dan main HP berlebihan, itu pun kita harusnya memikiri ya tentang merokok, tentang minuman keras, begitu bangga sekali ya. Tapi ketika kita bicarakan soal makanan dan main HP bagaimana? Saudara sekalian, zaman pandemi ini sekarang tanpa HP nggak bisa hidup kan? Begitu bercandu ya. Jadi atas nama pengendalian diri kita sedang gagal. Dan banyak orang Kristen tidak dapat mendisiplin waktu mereka untuk memiliki kehidupan renungan firman Tuhan. Ya. Baca Alkitab pun tidak mau, dengar chapel pun tidak mau, dengar firman pun tidak mau ya. Apalagi kalau belajar Alkitab secara akademis lebih mendalam, aduh ini bosannya luar biasa, mau ngantuk ya. Oke, jadi tolong ingat, hari ini juga melalui firman Tuhan ini, mari kita mempunyai sebuah kalimat untuk tujuan yang akan datang dan selama liburan sebelumnya semester yang baru datang ya. Tolong usaha aja ya. Usaha apa? Menjadilah seperti Paulus sebagai tentara dan pelari. Paulus memiliki satu tujuan besar dalam hidup.
yaitu memuliakan Tuhan dengan memenangkan yang terhilang dan membangun orang lain di sekitarnya. Jadi Paulus itu bukan hanya memikir soal membangun orang lain dalam gereja, dan dia sekarang memikir soal memenangkan yang terhilang di luar gereja. Jadi di dalam gereja dan di luar gereja, dia memikirnya dua-duanya untuk memuliakan Tuhan. Apa yang saya harus lakukan, dia selalu pegang pikiran ini. Untuk mencapai tujuan ini, Paulus dia rela membayar berapapun harganya. Dalam arti itulah pengorbanannya. Dan dia rela menyerahkan hak pribadinya. Dalam arti itulah pengorbanannya. Dan dia rela mengorbankan keuntungan langsung untuk hadiah abadi. Kenapa dia bisa lakukan seperti ini? Karena dia sekarang sungguh tahu artinya hadiah dia yang dia akan terima dari Tuhan. Jadi saudara sekalian, kita sudah dengar banyak penjelasan tadi langsung dari ayat ya. Jadi saya mau mengakhiri khotbah hari ini dengan pertanyaan ini ya. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana saudara sekalian? Apakah mau menjadi seperti Paulus sebagai tentara dan berlari? Oke. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua bisa melaksanakan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Mari kita berdoa. Allah Sang Pencipta dan Juru Selamat kami, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan memberi kami kekuatan dari atas, agar kami benar-benar dapat menjalankan hidup kami seperti atlet yang mendisiplin dirinya dan punya hanya satu-satunya tujuan terfokus pada Engkau. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian. Oh God, your presence is heaven.